Pelan-pelan yang namanya kejahatan pasti terbongkar juga. Kali ini nama keluarga Jokowi termasuk Iriana disinyalir sebagai pemilik tambang di Raja Ampat yang viral karena telah rusak dan memicu kemarahan rakyat sekitar. Dan jika ini benar tak berlebihan, kiranya kalau hilirisasi hanya berkedok memperkaya diri dan lingkaran belaka. Dan alam Raja Ampat selalu membuat saya ingin kembali ke sini. Selain pemandangan pantai, laut yang sangat indah, Raja Ampat mempunyai keindahan alam bawah laut yang luar biasa, sangat-sangat indah. Mengejutkan, nama kapal pengangkut tambang nikel Raja Ampat itu namanya Dewi Iriana dan JKW ya, JKW Mahakam. JKW ini bisa Jokowi, bisa Joko Widodo, atau Hari Mulyono, kita nggak tahu. Mungkin respon awal banget. Pemirsa, sesungguhnya kepemilikan itu ada dalam hitungan hitam di atas putih. Sangat mengerikan, dan itu berakhirnya itu tahun 2025, Bung Kameramen. Sudah berakhir, dan tentu ini harus segera diamankan dulu oleh Kementerian SDM dan juga pihak-pihak terkait, karena bagaimanapun menurut saya pertanyaan pertamanya adalah masyarakat yang mana. Kenapa kemarin mereka ribut dengan berbagai kerusakan alam, mereka ribut dengan berbagai kerusakan ekosistem, mereka mempersoalkan ketidakadilan dalam pembagian hasil keuntungan sumber daya alam. Kok sekarang tahu-tahu masyarakatnya bilang begitu, gubernurnya bilang begitu. Ini sekarang apakah Parcok berfungsi lagi? Apakah Parcok bermain lagi? Apakah ada yang diancam dengan sprindik? Apakah ada apa? Lagi-lagi saya minta kepada Pak Prabowo, karena ini terkait dengan recovery negara kita yang sedang babak belur, ekonomi kita yang hancur-hancuran, segera diisolasi proses ini, jangan terjadi sesuatu yang sebetulnya telah merugikan, membahayakan, merusak ekosistem alam, dan memberikan ketidakadilan dan kezaliman yang sangat kejam, lalu menjadi berita yang bolak-balik membuat orang jadi bingung. Respon awalnya adalah lacak terus bahwa kapal, bahwa pernamaan ada Iriananya, ada JKW-nya itu terus tidak bisa dibantah, dia menjadi bukti awal yang mungkin perlu ada bukti pelengkap, bukti penyempurna, dan 2 alat bukti minimal untuk proses pelaporan kalau ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang yang menjadi alasan kuat untuk mengadili Jokowi dengan berbagai hal-hal lain yang telah diperdengarkan oleh banyak kalangan. Begitu, Bung Kameramen. Analisis pelacakan ribuan kapal, semua hasil nikel-nikel itu pergi ke smelter yang ada di Weda Halmahera. Perhatikan nama kapal pengangkut nikel ya. Jadi sini ada gambar bagan gitu, bukan bagan ya, tulisan lah gitu. Kayak ini misalkan Dewi Iriana 6, Pulau Gek, Tongkang apa gitu. Jadi urutannya cuma Dewi Iriana, JKW Mahakam, Dewi Iriana, JKW Mahakam gitu-gitu terus lah. Nah, ada inisial angka 6 di belakangnya. Hasil investigasi Narasi TV, ini dikutip mungkin sama Demokrasi. Yang pertama, kami mengumpulkan data log ribuan kapal yang keluar masuk Weda sejak 2023 hingga 2024. Tak hanya pergerakan kapal, data itu juga termasuk jenis dan jumlah muatan yang diangkut. Entah itu material konstruksi, alat berat, ataupun nikel. Or nikel. Selama 2 tahun lebih, dari 36 juta ton or nikel diangkat dari wilayah lain menuju Weda. Hampir 35% diambil dari Tanjung Buli di Halmahera Timur. Masifnya tambang nikel di sana menghancurkan banyak pulau-pulau kecil seperti Pulau Pakal, Mabuli, dan Pulau Gei. Mayoritas konsesi tambang nikel di wilayah ini dimiliki perusahaan BUMN yakni Antam. Berlayar lebih jauh, kerusakan juga terjadi di Pulau GAG gitu ya, yang lagi-lagi dikelola oleh Antam. Pulau Gak adalah sebuah pulau yang terletak di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Mayoritas muatan or nikel dari pulau-pulau itu diangkat atau diangkut kapal dengan nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Selanjutnya, masalah lain juga terjadi di Pulau GB. Lebih dari 7 juta ton or nikel diangkat dari sana. Bung Alvin juga pernah ingat mungkin sempat ada kabar 5 juta ton ya, nikel atau bahan bakunya nikel dibawa kabur ke Cina, itu kan lagi zamannya Jokowi. Dan itu aneh banget ya, 5 juta kan gak sedikit ya, masa bisa lolos gitu dari tentara laut gitu. Nah, mungkin bukan siapa-siapa, hanya anak kampung kecil di Raja Ampat.
Tapi saya tahu, suara saya punya arti. Sejak kecil saya berenang di laut yang jernih, mendengar burung cendrawasih bernyanyi di hutan. Itu rumah saya. Sekarang, tanah itu dibelah, laut itu keruh, suara burung perlahan hilang. Semua demi tambang, demi uang. Kami tidak butuh janji pembangunan yang merusak. Kami butuh tanah yang utuh, laut yang hidup, hutan yang tetap hijau. Kalau suara orang dewasa tak didengar, biar anak Papua yang bicara. Kami cinta tanah ini. Kami tidak mau diam. Raja Ampat bukan tanah kosong. Di situ ada kenangan, ada doa, ada masa depan di Papua. Green Protection. Terjadi di Raja Ampat di Papua. Yeah, this is our colleague from Greenpeace. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Of course. Saya Raja Ampat. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. So I want to translate the Aktivis Greenpeace Indonesia. Raja Ampat bukan untuk menambang bajingan. Tanah kami bukan cadangan investasi. Tanah kami adalah warisan kehidupan. Bajingan! Kami hidup dari tanah ini, dari laut ini. Jika kalian ambil itu semua, kami mau hidup dari apa? Pergi dari sini. Kami tidak butuh tambang. Kami butuh alam yang hidup. Ini semua karena lu pilih Pak Wowo. Heboh kapal pengangkut nikel dari Raja Ampat bernama Jokowi dan Iriana. Siapa pemiliknya? Ramai di jagat maya nama kapal pengangkut nikel dari Raja Ampat bernama Dewi Iriana dan Jokowi Mahakam. Nama-nama kapal tersebut dikaitkan dengan nama mantan Presiden RI Joko Widodo dan istrinya. Unggahan tersebut kemudian ramai ditanggapi dan mendapatkan lebih dari 478.000 tayangan dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, postingan itu juga mendapatkan lebih dari 261 komentar, dibagikan 4.000 kali dan ditanggapi 19.000 kali. Berdasarkan penemuan Tribun Bengkulu.com, sejumlah kapal yang terkait dengan penambangan nikel di Raja Ampat memang memiliki kode nama Iriana dan Jokowi. Namun hingga berita ini dituliskan, belum ada tanggapan pihak terkait mengenai penamaan kapal pengangkut nikel tersebut. Berdasarkan penelusuran Tribun Bengkulu.com, kapal tongkang dengan kode nama Jokowi dan Iriana diketahui terkait dengan perusahaan PT IMC Pelita Logistik Tbk dengan kode saham di Bursa Efek Indonesia. Merupakan perusahaan logistik dan transportasi laut yang jasanya digunakan oleh perusahaan pertambangan terutama batubara Indonesia. PT IMC Pelita Logistik, dahulu PT Pelita Samudra Shipping, didirikan di Jakarta pada tahun 2007 sebagai perusahaan logistik dan pelayanan. Perusahaan memiliki 85 armada yang berdiri dari 38 kapal tunda, 37 tongkang, 3 unit fasilitas pemuatan terapung, 1 floating, 4 kapal kargo kelas Herdises, dan 2 kapal kargo curah kelas. Perusahaan ini terutama melayani perusahaan batubara seperti Sakari. Sementara itu, 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat menjadi sorotan publik setelah aktivitas mereka memicu kekhawatiran akan kerusakan lingkungan dan penolakan dari masyarakat adat serta pelaku wisata. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Gang Nikel, PT Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia. Mereka mengantongi izin usaha pertambangan di wilayah yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di Indonesia. Di dunia, aktivis pertambangan ini dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut, mengancam sektor pariwisata dan mengganggu mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam Raja Ampat. Sebelumnya, aktivis dari Greenpeace Indonesia gelar protes berujung pengusiran di dalam acara Indonesia. 3 aktivis Greenpeace bersama seorang perempuan asli asal Papua membentangkan spanduk saat Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz tengah menyampaikan sambutannya. Mereka menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak buruk aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.